إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita datang ke masjid ini dalam rangka kita menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Saya mengajak diri saya pribadi dan saya juga mengajak jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal melainkan sebagai seorang muslim. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjaga salat 5 waktu. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Thumma ay, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, setelah itu apa? Nabi SAW menjawab, birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ay, kemudian apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, kemudian al-jihadu fi sabilillah, ya, berjihad di jalan Allah. Dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi SAW menjelaskan bahwa amalan yang paling utama adalah menunaikan salat. Dan bagi seorang muslim laki-laki dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan Nabi SAW memberi kabar gembira kepada orang-orang yang rajin ke masjid untuk salat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Salatnya seseorang berjamaah di masjid itu lebih utama dibandingkan salat di rumah dan di pasarnya, dengan 25 keutamaan. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan 27 keutamaan.
Maka saya yakin orang-orang yang berakal tentu akan memilih 27 dibandingkan hanya mendapatkan satu pahala. Kalau saja misalnya di suatu daerah, suatu negara, seorang raja mengumumkan siapa yang sholat berjamaah di masjid dapat uang 27 juta. Yang sholat di rumah cuma dapat 1 juta. Maka saya yakin semua jamaah, semua kaum muslimin di tempat tersebut akan berbondong-bondong datang ke masjid. Karena mereka mendapatkan 27 juta. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu jauh lebih baik, jauh lebih utama dan akan menjadi bekal kita nanti setelah kita meninggal, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, masih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Beliau mengatakan, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu' thumma kharaja ila al-masjid. Orang yang salat di masjid bersama jamaah itu lebih utama 27 dibandingkan salat sendiri di rumah. Dan apabila seseorang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang membuatnya keluar melainkan untuk menunaikan salat. Maka Nabi SAW mengatakan, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa khutta anhu bihi khati'ah. Maka setiap langkah kakinya menuju masjid, satu langkah derajatnya diangkat oleh Allah, dan langkah yang lainnya kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi. Dan apabila dia sudah sampai di masjid dan menunaikan salat, maka para malaikat akan terus-menerus mendoakannya. Para malaikat mengatakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Dan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang datang salat berjamaah di masjid. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan perkataan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, man sarrahu an yalqa Allah ghadan yaumal qiyamah musliman falyuhafid haula'is salawat. Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia menjaga salat yang 5 waktu. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah petunjuk, sunanul huda. Wa innahunna min sunanil huda. Dan bahwasanya salat berjamaah termasuk di antara sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif lataraktum sunnata nabiyyikum. Kalau saja kalian melaksanakan salat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau annakum taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dan kalau saja kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, kami tidak pernah melihat ada orang-orang yang terbiasa meninggalkan salat berjamaah, melainkan orang itu adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi di zaman Nabi SAW, orang yang malas datang ke masjid untuk sholat berjamaah itu orang-orang munafik. Adapun para sahabat, mereka rajin-rajin datang ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nisa,
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka orang-orang munafik berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shalla al-'isha fi jama'atin faka'annama qama nisfu al-laili wa man shalla as-subhi fi jama'atin faka'annama qama al-lail kullahu." Siapa saja yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Dan siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat semalam penuh. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul Isya wa salatus subhi atau salatul fajri." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Walau annahum ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau saja mereka tahu dengan keutamaan salat Isya dan salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan berusaha datang ke masjid walaupun dengan merangkak, merayap dari rumah sampai ke masjid. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka melalaikan hal itu, maka mereka menganggap salat berjamaah bukan sesuatu yang penting. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya pernah datang orang buta kepada Nabi SAW dan meminta keringanan kepada beliau agar beliau memperbolehkan orang buta tersebut sholat di rumahnya. Maka Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya. Falamma walla da'ahu, ketika orang buta itu mau pulang, dipanggil lagi. Dan Nabi SAW kemudian bertanya kepadanya, hal tasma'un nida lis-salat? Apakah kau mendengarkan panggilan untuk salat, panggilan azan? Maka orang buta itu menjawab, na'am, iya, aku dengar. Maka Nabi SAW bersabda, fa'ajib. Kalau begitu, kamu harus datang. Orang buta yang tidak punya orang lain yang bisa menuntun ke masjid, masih saja disuruh datang ke masjid oleh Nabi SAW. Maka bagaimana dengan kita yang tidak memiliki kekurangan atau tidak memiliki cacat apapun? Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Nabi SAW bersabda, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Aku ingin supaya salat didirikan. Kemudian ada salah seorang yang menggantikanku sebagai imam. Thumma antaliq birijal ma'ahum hizam minal hatab. Kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar ila baitin ila qaumin la yashhaduna al-jamaah. Kami akan mencari orang-orang yang tidak salat berjamaah fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memberikan ancaman keras kepada orang-orang yang menggampangkan atau orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Dan yang terakhir, Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang yang salat berjamaah di masjid dengan dua keutamaan besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan,
man shalla lillahi arba'ina yawman ma'al jama'ah yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan. Siapa saja yang salat karena Allah selama 40 hari dalam keadaan berjamaah, ia mendapati takbir yang pertama, maka Allah akan menuliskan baginya 2 kebebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah akan menuliskan baginya terbebas dari neraka, dan yang kedua terbebas dari sifat-sifatnya orang-orang munafik. Maka hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mulai hari ini dan seterusnya, mari kita ramaikan masjid-masjid yang ada di sekitar rumah kita. Terkadang masjid itu sudah dibangun dengan begitu megah, dengan begitu besarnya, dengan begitu indahnya. Jamaah yang ada di sekitar masjid tersebut ikut menyumbang dengan harta mereka, dengan pikiran mereka, atau bahkan dengan tenaga mereka. Namun sangat disayangkan ketika masjid tersebut sudah berdiri kokoh, sudah berdiri dengan begitu gagahnya, jamaah yang ada di sekitar masjid tersebut kemudian malas-malasan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka mulai hari ini dan seterusnya, mari kita isi masjid-masjid kita, kita penuhi masjid-masjid kita. Karena kalau bukan kita yang sholat, kita berharap siapa lagi yang akan datang sholat di masjid-masjid tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, bimbingan kepada kita, agar kita senantiasa berada di atas jalan yang benar. Thumma salatu wassalam ala man amarakum bis salati alaihi, faqala azza man qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لمن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فردوا كيدهم إلى نحورهم. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم أيدهم بتأييدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة.